Pernah nggak Bapak Ibu semua ketika kita mau coba lakukan presentasi bisnis yang sedang kita jalankan Bapak Ibu, tapi kita bingung dari mana memulai percakapan, arahnya dari mana untuk membuka cakrawala berpikir orang-orang yang mau kita rekrut Bapak Ibu. Ya jangan-jangan mereka jadinya nggak mau dengerin kita, males dengerin kita, nggak aware dengan adanya kita di situ, nggak memperhatikan presentasi kita, dan ujungnya Bapak Ibu semua biasanya susah closing, susah direkrut, diajak menjadi anggota tim kita. Nah, gimana sih caranya? Kita akan belajar di dalam video berikut ini, Bapak Ibu. Hai Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Hendy Lianto di sini. Di dalam sesi kali ini, seperti tadi saya bilang, kita akan belajar tentang bagaimana pendekatan ya pada saat kita mau melakukan yang namanya presentasi bisnis ya yang kita miliki. Jadi pendekatan yang saya maksud di sini adalah pada saat Anda sudah bikin janji dan bertemu ya dengan orang-orang yang ingin kita rekrut Bapak Ibu, apa yang kita harus bicarakan pada mereka, apa yang kita harus buka cakrawala berpikirnya sehingga mereka mau dengerin kita, sehingga mereka mau pay attention kepada kita sebagai orang yang mau rekrut dia, sebagai leadernya, calon leadernya, begitu Bapak Ibu. Nah, di dalam sesi kali ini kita akan bahas itu semua ya Bapak Ibu, dan ya ini yang saya sebut dengan jembatan, menjembatani percakapan ya, atau kita sebut dengan bridging. Ya, di dalam menawarkan sebuah presentasi bisnis tentunya kita harus bisa membridging Bapak Ibu kepada mereka sehingga mereka mau memperhatikan apa isi daripada presentasi bisnis kita tentunya. Nah Bapak Ibu semua, teknik yang saya ingin berikan ini kepada Anda semua adalah teknik yang sangat works, yang sederhana, yang simple Bapak Ibu, dimana teknik ini adalah cocok untuk mereka-mereka juga yang tidak punya waktu banyak Bapak Ibu di dalam mendengarkan kita, mungkin 30 menit maksimal 1 jam. Nah kita bisa buka dengan percakapan ini Bapak Ibu, dan juga ini adalah teknik yang langsung to the point, kepada jantung ya, kepada hot button dia, apa yang mereka inginkan, dan kita sertakan bukti. Maka teknik ini Bapak Ibu semua kita sebut dengan teknik show me the money ya, bukan teknik yang selalu kita bicara tentang uang sebenarnya, tapi kita bicara masalah bukti Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bagaimana sih caranya kita bisa membuka percakapan, membridging sehingga kita bisa menawarkan presentasi bisnis kita, proposal marketing plan kita dengan baik kepada orang-orang yang mau kita rekrut, yang orang-orang yang mau kita sponsori Bapak Ibu. Tentunya ya di awal kita harus tanya, apa sih Pak atau Ibu yang menjadi tujuan Bapak Ibu saat ini bekerja ya, apa yang Bapak Ibu menjadi prioritas yang utamakan saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu apa ya, biar dia jawab Bapak Ibu apa yang sesuai dengan impian dia ya, apa yang sesuai dengan kata hati dia tentang masa depan dia yang paling dalam, biar kita dengarkan Bapak Ibu, dan kita ingin tahu dia ke arah mana. Kalau dia bingung Bapak Ibu dan dia sulit untuk memilih, kita bisa kasih list ya, list dalam artian Pak Bu, biasanya menurut pengalaman saya dan tim saya yang sudah bekerja ya, yang sudah membangun bisnis ini, biasanya orang itu tertarik ya membangun masa depannya, bekerja keras seperti Bapak atau Ibu, biasanya hanya mencari 5 hal. Ya pertama Pak, biasanya orang ingin bebas secara keuangan Pak, atau mencari uang yang banyak. Ya yang kedua Pak atau Ibu, biasanya kita mencari yang namanya fleksibilitas, kebebasan waktu, bebas pikiran. Ya mau ngapain aja bisa, kapan aja bisa, itu yang kita sebut dengan fleksibilitas. Yang ketiga Pak atau Ibu, biasanya suka jalan-jalan ya, traveling. Nah suka nggak Pak atau Ibu traveling, misalkan begitu ya. 3 adalah traveling, jalan-jalan luar negeri. Yang keempat biasanya adalah tertarik dengan komunitas, perkumpulan, aktualisasi diri, ingin bersosialisasi, dikenal lebih banyak orang. Nah itu yang kita sebut dengan komunitas Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir biasanya Bapak Ibu adalah orang tertarik, yang kelima adalah dengan beramal, bantu orang lain ya, ingin bermanfaat buat orang, karena mungkin buat dia pribadi dia sudah cukup secara keuangan, dia berasal dari keluarga yang mapan dan dia nggak perlu uang sebenarnya, walaupun uang selalu perlu ya, tapi dia nggak perlu banget gitu, dan dia perlu untuk bantu orang banyak ya, dia punya misi sosial, berkontribusi kepada banyak orang begitu Bapak Ibu. Nah dari 5 pilihan ini biar kita tanyakan dan kita diam sejenak, biar dia pilih apakah tertarik dengan uang, tertarik dengan fleksibilitas waktu, tertarik dengan komunitasnya, bantu orang lainnya Bapak Ibu ya, atau tertarik dengan jalan-jalan ke luar negerinya ya, kita nggak pernah tahu
gitu ya. Nah, apapun jawaban dia dari 5 pilihan tersebut yang menjadi prioritas, apa yang dia pilih, ya kalau dia bilang saya tertarik semuanya Pak, satu Pak yang utama yang mana yang menurut Bapak penting. Nah, itu yang kita arahkan satu aja dulu begitu. Nah, setelah dia memilih, misalkan dia tertarik dengan uang, dia tertarik dengan kebebasan keuangan finansial. Nah, langsung lantas apa sebelum kita masuk ke dalam bisnis kita harus tunjukkan bukti langsung. Pak, saya juga sama Pak, saya juga tertarik dengan kebebasan keuangan sama seperti Bapak. Saya punya keluarga yang mungkin biasa-biasa saja Pak, tapi lihat ya setelah 3 bulan saya jalankan bisnis ini Pak, ya ternyata hasilnya luar biasa Pak, ciamik. Penghasilan saya dari 10 juta, 15 juta sekarang sudah meningkat menjadi 18 juta Pak. Jadi selalu bertumbuh. Dan coba Bapak bayangkan apa yang akan terjadi setahun kemudian ya dengan income ini. Atau Anda bisa tunjukkan ini Pak, income saya atau income leader saya buat Anda yang mungkin belum memiliki penghasilan, Anda yang baru tapi belum punya bukti yang gede-gede banget. Ya kalau cuma 1-2 juta jangan ditunjukin Bapak Ibu ya, karena tidak akan memotivasi, ya tidak akan membridging. Nantinya kita pinjam income leader kita, orang-orang atau leader yang lain yang ada di dalam perusahaan Anda yang juga berhasil memiliki penghasilan yang puluhan juta, ratusan juta, miliaran mungkin Bapak Ibu silakan. Pak lihat Pak, si B ini ternyata luar biasa loh Pak, dia sudah baru 5 tahun Pak kembangan bisnis ini, tapi Anda lihat 5 tahun pertumbuhannya, income-nya luar biasa, bisa miliaran Pak setiap bulan misalkan ya. Dan kita bisa membridging dari situ. Pak, mau kan Pak Bapak bisa mendengar presentasi bisnis ini sebentar saja dari kami, sehingga Bapak juga bisa mewujudkan kebebasan keuangan atau uang yang banyak seperti yang Bapak inginkan. Nah itu contohnya. Jadi langsung kepada bukti dan arahkan kepada presentasi bisnis langsung. Setelah itu baru kita presentasi. Jangan tiba-tiba begitu ketemu tanya kabar langsung presentasi. Pak, ini saya dari perusahaan ABC Pak, saya punya marketing plan seperti ini Pak, saya punya income-nya begini Pak, jenjang karirnya begini. Jangan Bapak Ibu. Dia nggak mau dengerin karena bukan apa yang dia inginkan, yang mereka harapkan. Itu kan dari kita ingin rekrut dia. Tapi kalau kita sudah dengan show me the money, dengan teknik yang ini, Bapak Ibu, dia akan melihat dari sisi dia. Ya, oh saya perlu duit, gue mau dengerin ah. Menarik ya, ternyata si Pak Hendy bisa dapat 50 juta setiap bulan. Saya juga mau deh. Cuma 6 bulan ternyata ya Pak ya. Nah gitu ya. Atau yang kedua, misalkan dia tertarik dengan jalan-jalan ke luar negeri. Kita fokus, Pak, saya pun sudah berkat bisnis ini, saya kemarin walaupun di zaman Covid, saya tetap terima Pak jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa gratis Pak. Tapi ya memang diuangkan sih Pak. Tapi ya jangan khawatir Pak, tahun-tahun kemarin saya sudah jalan-jalan Pak. Setahun bisa 2-3 kali bahkan dari bisnis asuransi saya, misalkan begitu. Nah itu kita bisa fokuskan ke situ Bapak Ibu. Ya jalan-jalannya, ya apa yang kita menginap di mana, objek wisata apa yang kita datangin, itu akan menjadi minat dia soalnya karena dia suka traveling. Ingat ya Bapak Ibu, sedetail mungkin kita jelaskan tentang buktinya apa yang kita sudah alami beberapa tahun belakang ini. Ya itu show me the money. Jadi tunjukkan buktinya Bapak Ibu. Dan berikutnya kalau dia tertarik dengan fleksibilitas waktu, Pak, saya juga sama Pak, dan Anda lihat saya sekarang selain punya penghasilan yang puji Tuhan besar begitu dari bisnis ini, saya bisa punya waktu Pak, bisa antar anak ke sekolah, saya bisa main dengan istri dan orang tua saya ke mall, makan bersama begitu ya, saya bisa berkumpul bersama begitu ya, tentu dalam protokol kesehatan sih Pak, begitu tentu aja ya. Tapi saya punya fleksibilitas waktu Pak, bahkan saya bisa ketemu Bapak ini santai kan Pak, pas jam makan siang nih Pak, kita ketemu Bapak begitu, kita makan siang sama-sama ya. Tapi saya bangun bisnis, Bapak ingin nggak Pak punya bisnis seperti itu? Mau kan Pak dengerin? Nah itu dia, fleksibel waktunya, soalnya kapan aja bisa, subuh aja bisa mau meeting begitu ya contohnya. Ya, jadi kita tekankan di fleksibilitasnya. Kalau dia tertarik dengan misalkan bantu orang lain, dia tertarik dengan komunitas, berarti kita harus tunjukin buktinya Pak. Di bisnis saya, di bisnis kami, kita punya komunitas loh Pak. Kami suka nonton bersama, kami punya komunitas juga, setiap minggu kami punya meeting bersama begitu ya. Kami duduk bersama, kita berkoordinasi. Nah itu komunitas, kita saling membangun, kita bedah-bedah buku yang baru, ya buku-buku bisnis yang bisa meningkatkan upgrade ilmu kita. Nah itu ada satu pertumbuhan komunitas di situ Pak. Ya kalau mau bantu orang lain kita tunjukin bukti Pak. Tim kita, ya bisnis kita juga sudah memberikan, kita sudah menyumbang buat banyak orang Pak. Bahkan melalui bisnis ini Bapak ketika merekrut lagi lebih banyak orang dan mengajak banyak orang, dan melalui produk mungkin Pak yang Bapak tawarkan dari bisnis ini, kita bisa bantulah Pak yang sakit jadi sembuh, yang tadinya mungkin perencanaan keuangannya amburadul Pak, cara asalan Pak, beli asal-asalan begitu. Tapi melalui produk ini ya, polis yang Bapak tawarkan, mereka punya masa depan yang baik secara keuangan. Dan ketika Bapak membangun bisnis ini, Bapak bisa merekrut 5, 50, 500
orang dan ini mungkin ribuan orang, puluhan ribu orang, Bapak bisa suksesin mereka loh Pak. Sama seperti saya, banyak teman-teman kerja saya yang juga berhasil pergi ke luar negeri, punya penghasilan besar, mendapatkan reward dan lain-lain Pak. Bapak juga pasti bisa bantu orang. Iya ya, dalam hati kecil mereka pasti akan berpikir, wah ini boleh juga nih saya bisa bantu orang banyak melalui channel, melalui bisnis ini Bapak Ibu. Nah itu adalah teknik show me the money. Jadi kita fokus ke jantungnya, fokus ke hot buttonnya. Apa yang menjadi hot button? Dia langsung bungkus dengan bukti. Dan mau kan Pak dengerin. Jadi simpel sekali. Nggak perlu banyak memutar dari mana, gimana caranya. Kita membridging bingung, kita membangun jembatan, membangun percakapan bingung. Langsung tunjukkan buktinya yang powerful dia buat mereka, dan mereka akan dengerin kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak membridging sehingga mereka bumpet, mereka nggak mau dengerin, masuk kuping kiri keluar kuping kanan begitu Bapak Ibu ya. Mending masuk keluar kuping kiri kanan begitu Bapak Ibu ya, tapi yang kalau cuma masuk kuping kiri dan mental, wah itu bahaya sekali ya Bapak Ibu ya. Ini yang kita sebut dengan teknik show me the money. Ada lagi sebenarnya satu teknik kita sebut dengan 5 pertanyaan emas Bapak Ibu. Di video sebelumnya Anda sudah lihat, silahkan bisa refer di sini Bapak Ibu ya untuk belajar tentang 5 pertanyaan emas. Anda pun boleh menanyakan 5 pertanyaan emas ini, cuma 5 pertanyaan emas ini perlu waktu yang agak lama karena kita deep dive menggali kebutuhan impian dari orang-orang yang kita rekrut Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan, harus punya waktu yang cukup lama. Setelah kita menyelami, bahkan beberapa pengalaman saya Bapak Ibu, mereka sampai nangis berkaca-kaca karena memikirkan kesulitan hidupnya, perjuangan hidupnya, dan mereka ingin berubah. Ya, dari situlah kita bisa masuk ke bisnisnya. Sama itu juga bridging dengan 5 pertanyaan emas. Walaupun sebenarnya 5 pertanyaan emas juga sangat powerful untuk di follow up, tapi bisa juga dipakai untuk bridging di awal pada saat kita membuka cakrawala untuk presentasi. Nah Bapak Ibu, semoga teknik show me the money ini bermanfaat buat Anda semua. Ya, bermanfaat untuk perkembangan bisnis Anda, merekrut lebih banyak orang Bapak Ibu, baik-baik, karena video ini khusus buat Anda Bapak Ibu di dunia MLM, di dunia asuransi atau bisnis properti ataupun bisnis apapun yang membutuhkan untuk merekrut orang dan membangun tim kerja Anda sehingga Anda bisa sukses semakin besar Bapak Ibu. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa subscribe ya sekali lagi channel saya, dan juga jangan lupa untuk bisa komen apabila Anda mau komen, silakan, dan juga share Bapak Ibu kepada rekan-rekan kerja Anda. Ya, share kepada mereka-mereka ya sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat juga daripada ilmu show me the money ini. Sukses selalu buat Anda Bapak Ibu. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.